Oke, itu dia ya, dari pilihan terakhir mengarah karya Bruno yang udah dibahas, sedangkan secara game plan ini menarik sih untuk melihat dari bagaimana Alter Ego X nanti bisa membawakan dan bagaimana nantinya ini draft yang membawa keberhasilan ya dari Alter Ego X untuk bisa mencuri 1 poin, at least menyamakan kedudukan dulu dengan Bigetron. Sedangkan game plan dari Bigetron ini cukup lumayan bisa hidup sih early-nya dengan adanya Valentina, clear cepat, sama-sama bisa clear cepat. Jadi menarik untuk menyaksikan power dari early game dari kedua belah tim. Yap, ini dia adanya game kedua Bigetron Academy melawan Alter Ego X. Derby STM yang terjadi di MDL dengan draft yang benar-benar mirip banget, adanya power dari assassin yang dikeluarkan Joy melawan Hayabusa, dan bahkan kita ngeliat adanya mid lane Ryza yang mengeluarkan ke arah Valentina. Menurutku ini menjadi salah satu pertarungan yang cukup kita harus perhatikan dari arah early game, karena dari early game kedua belah tim ini sama-sama kuat, Cipi. Ya, setuju. Chushin dengan powernya ya, dengan Lantern Flare dia bisa pop up kayak kita lihat nih ya, skill research yang lumayan ngeganggu pergerakan dari Egazi. Begitupun juga dengan Ryza ya, ini yang dengan Valentinanya power clear-nya juga cepat. Ini perbedaannya ada di segi damage range aja kali ya, yang dimana range dari Chushin ini cukup jauh, sedangkan Valentina lumayan close combat. Yap, dengan early game yang dibawakan emblemnya itu lebih wow, ini beda banget ya untuk diantara gold lane. Bargain Hunter melawan Master Assassin. Aldo emang kelihatan banget bahwa dia pengen coba untuk benar-benar menangin banget di arah early gamenya, ditambah lagi dengan adanya Fatal. Membuat dari segi damage outputnya Aldo jelas akan lebih tinggi dibandingkan dengan Moskov. Tapi lihat rotasi di arah top lane, Cipi. Ya, sudah mulai ada ganking ya. 1v2 situation Dolin masih coba untuk nge-hold, tapi balik lagi ke arah yang tidak begitu menguntungkan seorang Aldo, sehingga first blood diamankan oleh Bigetron Academy. Yap, dengan pergerakan begitu cepatnya, Bigetron Academy berhasil melakukan ganking. Namun ini menjadi sebuah keuntungan juga memang dengan adanya Hayabusa. Permainan dengan mobility cepat, ditambah lagi dengan adanya Moskov yang lumayan bisa nge-hit. Even lewat minion pun dia masih bisa nge-hit. Dengan adanya power pasifnya yang ngebuat akhirnya Alter Ego X di arah turtle mungkin dia ataupun mereka bakalan lebih kuat dibandingkan dengan Bigetron Academy. Tapi untuk menjagain gankingnya, nah ini yang agak repot sebenarnya. Sebelum makro level 4 agak sulit untuk dilakukan, Cipi. Nah, apakah hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi teman-teman Bigetron karena Battle of Assassin ini yang menandakan cukup banyak juga nih untuk TNC-nya ya, Term and Condition, untuk bisa mengamankan karya objektif Turtle. Dan so far, keduanya nggak langsung masuk. Turtle-nya masih ditarik ulur aja sama teman-teman dari Bigetron Academy. Sedangkan Alter Ego X, mereka udah ready to fight Magma selangkah lebih dekat menuju level 4. Harusnya itu dia, sudah ready dengan EOG-nya, we'll see ya. Karena di sini Dolin juga nggak buru-buru dan kayaknya dia mau ambil purple buff dulu nih, Ji. Ya, balik lagi, karena untuk dari segi power dengan ada Gatot Kaca, dengan Cici, dengan Arlot Rom juga yang dibawakan gitu loh. Ini tuh lumayan menyusahkan menurutku untuk teman-teman dari Bigetron Academy gitu loh. Dari sisi power lebih lebar banget di Bigetron Academy, dan langsung aja nih. Yap, sudah ada EOG. Bukan mengarahkan ada 2 pemain dari Bigetron Academy. Turtle yang menendang begitu saja seorang Kaiser Lynch. Reza tumbang begitu saja. Dolin tidak bisa berbuat banyak nampaknya. Meninggalkan seorang Egazi sendirian sehingga double kill. Disecure begitu saja seorang Kaiser. Keuntungan masif diamankan oleh Alter Ego X di area early game. Shuriken yang nggak bisa dimaksimalkan oleh Dolin tapi bisa dimaksimal di atas. Wait a minute, ada 1v2 situation yang bakal coba untuk diselenggarakan negaranya. Serangan balik dari Alter Ego X. EOG membantu dari sosok Aldo sehingga Dolin yang kini bakal di outplay. Dengan tumbangnya Dolin yang menjadi keuntungan lagi untuk Alter Ego X. Ini dia nggak enaknya power dari Hayabusa saat dia melawan yang punya flicker. Satu kali flicker kalau misalkan nggak ada minion berarti dia dogel, dia bakal langsung berhenti. Dan begitu berhenti pas banget ada Gatot Kaca dia masuk dan tidak bisa menyerespons yang begitu cepat untuk menggunakan adanya coach Edo yang bisa dimaksimalkan oleh Gatot Kaca. Kemudian main tersangkut dan dia untuk player head to naik nya. Gimana untuk Dolin bisa kayak yang bandingkan dengan kayak di angka 8,6. Tapi yang aku lihat adalah hero pool-nya dari Dolin ini lebih banyak ternyata ya. Walaupun dari segi game sebenarnya lebih banyak karena dengan Bigetron Academy.
Nah, itu dia ya. Ini dari head to head by GoPay kita lihat ada di kedua belah jungler ya, yang dua-duanya punya karakteristik yang cukup unik nih. Mainin durability jungle oke, assassin jungle juga oke, dan menilik dari segi angkanya ini perbedaannya tipis di team fight participation ya. Tapi again ini data masih bisa berubah guys, terkait bagaimana mereka melakukan implementasi dari setiap match, setiap game yang mereka lalui dan so far ini keuntungan masih dipegang oleh Alter Ego X ya. Ini tipikal Bigetron yang memang tenang sebelum badai dulu nih dengan adanya turtle kedua. Apakah ini turtle yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Academy sebagai pertukaran atau ternyata Alter Ego X yang sudah memulai? Ini justru yang masih coba untuk konsisten memegang keuntungan. Kaiser diberikan space cukup luas. Egadzi memantau aja, tapi kayaknya kalau ngelihat posisi dari Dolin, kayaknya nggak akan ada kontestasi. Ditukar dengan adanya objektif turret di area bawah dan Lynch dipaksa harus ditumbangkan lagi dengan Lantern Flare, Final Slash, The Vengeance yang aktif yang mengarah ke area Reza membuat akhirnya Reza, oh my god, Reza still survive dan bahkan masih sempat untuk melakukan copy paste terhadap satu buah Final Slash yang dimiliki oleh seorang Frankie. Dan sedangkan di area mid lane kali ini Clive pun harus hilang disusul dari Egas yang harus tuh memberikan celah bagi Alter Ego X untuk mengarah ke area objektif mid lane Alter turret, dan bahkan kini ada Dolin yang dipaksa untuk mundur ke area belakang dan itu dia mid lane Outer yang harus tumbang dan HBQ gak ada yang lihat. Wah, ini menang dari 3 lane yang berbeda dan untuk Alter Ego X membuat mereka benar-benar nyayur banget sih. Brunonya dari Aldo jalan, untuk di arah mid lane dengan Kazuki total 6 assist, dan bahkan Kasara Kaiser pun juga sudah mengamankan total 4 point kill. Dan ngebuat akhirnya dari segala aspek Bigetron Academy di game kedua benar-benar struggle banget Cipi. Kita bahkan ngelihat tadi dari segi instant replaynya di mana Lynch nggak bisa terlalu bergerak untuk di game kali ini. Bahkan kita belum melihat adanya satu sisi power yang benar-benar menguatkan tim fight dari Bigetron Academy gitu loh. Dan Alter Ego sudah mulai kelihatan. Mereka evaluasi dari game pertama dan power dari El Familia mereka sudah mulai kembali. Dengan banyaknya tim fight skirmish yang kelihatannya tuh kayak awalnya kecil tapi follow up-nya pada cepat semua Cipi. Yes, ini dia ya. Emang akselerasi dari segi keuntungan yang harus dicari ternyata bisa dibawakan oleh Alter Ego di game kali ini. Tapi masih tetap harus tenang ya, karena konsistensi ini PR selanjutnya buat teman-teman dari Alter Ego. Dan ngeliat dari itemnya, ini akan mengarah ke area Holy Crystal nih harusnya dari Kaiser. Iya, dengan adanya 3 Mystic One yang diambil, dengan Genius One juga di item pertamanya, bener-bener fullin ke arah damage terlebih dahulu. Sementara kalau misalnya kita ngelihat ke Moskov yang di Micro Leg Life, dia ternyata nggak langsung ngambil ke arah item sepatu terlebih dahulu. Dia coba untuk tahan dulu dengan tambahan Nether Jerkin juga, setidaknya untuk tambahan defense gitu loh. Karena dia tahu sendiri gitu loh, untuk dari segi rotasi dia masih bisa diamankan lah dengan adanya power dari Spirit of Destruction. Cuma ngomongin rotasi, nah BQ nih yang menurutku menjadi powerhouse-nya juga bagi Alter Ego X. Apa ya, bisa dibilang pancingan dan juga Final Flash yang dia lakukan itu selalu ada aja backup-nya, dan ini yang aku ekspektasikan dari Alter Ego X sebenarnya GP. Permainan kekeluargaan yang emang kelihatan banget harmonisnya gitu loh. Satu demi satu mereka bermain dengan sinergi yang sangat-sangat kuat. Iya, setuju sih. Harmonisasi yang dicari-cari ya. Ini akhirnya ya lumayan terlihat lah untuk di game kali ini. Alter Ego X mengungguli telak bahkan dari kill point. Kita belum lihat adanya pembalikan keadaan dari Bigetron Academy. Ada upaya di area top lane, tapi kayaknya udah diketahui oleh Kaiser ya, karena kayaknya kondisinya bikin bulu kuduknya merinding nih. Jadi kayak mundur jadi jawaban yang baik dari seorang Kaiser. Ya itu udah game sense ya, kayak kayaknya ada something wrong deh gitu loh. Soalnya dari memang kelihatan untuk Hayabusa dan juga Barang juga nggak kelihatan gitu kan. Jadi ngebuat Kaiser oke, baik dulu aja. Karena lihat deh untuk permainan dari Alter Ego X, mereka tuh udah mulai bener-bener gede banget gitu loh untuk ngebuka visionnya. Mereka berjalannya 4-1 dari tadi. Jadi sekalinya ada informasi bahwa oke, ada yang hilang nih, Kaiser tuh langsung tahu gitu loh kalau dia harus hati-hati. Nah itu dia ya, nggak boleh sampai ngasih celah. Ini nampaknya udah dimainkan oleh Alter Ego X. Bahkan di area bawah mereka sukses buat ambil inner turret tanpa ada Lord, bahkan nge-trigger dari pasif Holy Defense yang oleh Bigetron Academy jadi nilai plus lagi buat Alter Ego X. Goldnya lumayan cukup jauh ya, di 6.000 gap gold. Dan kalau di situasi kayak gini sebetulnya kayak masih cukup mumpuni nggak sih Bigetron buat kontes di area Lordnya? Jujur agak susah sih, apalagi dari segi, jangankan ke lore, kita ngomongin defense dulu deh. Defense-nya tuh kurang oke. Ditambah lagi dengan dari segi players gold-nya, Raiza dibandingkan dengan Kazuki aja, ini udah beda 1.200. Ditambah dengan Raiza pakai Valentina yang emang kita tahu sendiri, bukan tipikal yang bisa defense dengan kenceng gitu loh. Untuk defense-nya, mereka punya modal sebentar dari Moskov, tapi bandingkan deh dengan Alter Ego X.
Mereka punya Bruno yang lumayan cepat nge-clear minion per minionnya. Mereka punya Kazuki juga bisa clear cepat juga gitu loh. Dan dari segi BQ ya lumayan oke juga, setidaknya nggak cuma untuk clear tapi untuk nggak ganti trajektori dari si minionnya itu sendiri gitu loh. Jadi lumayan berbahaya menurutku untuk Bigetron Academy dan Alter Ego X. Dengan posisinya mereka punya power late game, kalaupun memang mereka mau delay, mau stalling, atau mau buying time untuk cari tempat yang benar-benar matang banget, sebenarnya juga nggak apa-apa di game kali ini, Cipi. Nah, itu dia ya, apakah hal tersebut yang bakal coba untuk dilakukan? Karena kayak menariknya Alter Ego X, mereka juga yang nggak yang buru-buru ya, sengaja buat mancing dulu nih. Bigetron Academy ada di area River, mancing dulu untuk team fight powernya. Dan ketika ada Lynch yang show off di sana, barulah ada objective Lord yang bakal coba untuk di all in. Dan ini cukup obvious kayaknya kalau nggak akan ada kontestasi. Dan mereka prefer buat defense aja nih ya. Karena jujur kalau ngomongin defense, ini sebetulnya Bigetron Academy juga minim high ground nggak sih kalau kita ngeliat dari komposisi hero-nya? Ya, karena tadi aku bilang sendiri, untuk defense susah emang bagi teman-teman dari Bigetron Academy. Tapi untungnya bagi mereka, Clive udah mulai jadi untuk trinity itemnya. Di adanya Golden Staff, ditambah lagi dengan Crimson Sight, dan juga di Hunter Sword. Dan bahkan dengan perbedaan 6.000 aja, lihat deh perbedaan gold lane-nya dibandingkan dengan Aldo. Bedanya cuma 500 CP. Somehow Clive masih bisa ngejar loh. Ya ini Clive tipikal ya, dia selalu bisa menghalalkan, punya 1001 cara untuk bangkit di keadaan krusial, di keadaan yang cukup under. Tapi nampaknya di area bottom lane ada satu buah pergerakan dari teman-teman Alter Ego X yang mengunci. Bigetron Academy Lane tumbang jadi korban pertama ditukar. Diganti dia BQ, Aldo, Kaiser hilang dan it's time to shine kan dari Bigetron Academy karena Clive, Dolin akan coba maju ke depan, Quad Shadow, Dolin memendung ke area Magma. Tapi nampaknya sosok Magma masih bisa dibiarkan mundur dengan aman oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Raiza gak sia-sia nyimpen ultimate dari Gatot Kaca guys. Ngelihat bagaimana adanya kombinasi badang ditambah lagi dengan adanya Gatot Kaca kopian yang diambil oleh Raiza, akhirnya jadi momentum yang turning point banget bagi teman-teman dari Bigetron Academy. 4 player loh mereka menghilang dengan kondisinya Clive lagi nge-clear di atas tadi. Clive lagi nge-clear 4 orang dengan 6.000 gold lead. Satu momen saja 6.000 gold lead, Alter Ego X menjadi 700 gold CP. Wow, ini kita udah bisa nyanyi dan terjadi lagi atau belum nih Ji sebetulnya? Udah mungkin udah bisa mulai dan terjadi, tapi lagi OTW gitu. Lagi OTW ya. Jadi masih ada harapan berarti ya sebetulnya ya. Depends on bagaimana kehati-hatian dari Alter Ego X karena memang mereka udah belajar mulus. Tapi ternyata PR-nya adalah konsistensi karena kayak finishing untuk Alter Ego X di season ini memang sulit untuk bisa ditembus ya nampaknya di setiap beberapa momen, apalagi khususnya lagi keadaan yang mengungguli kayak gini. Dan kalau kita lihat, wah goldnya yang tadinya 6.000 Ji udah mulai ngejar banget loh dari Bigetron. Iya, walaupun dari Alter Ego X mereka udah lumayan dapat swing yang balik lah, tipis-tipis di angka 1.500-an gitu loh. Cuman yang aku kaget adalah Lord sekenceng itu dengan gold 6.000. Mereka nggak cuma kena hampir wipe out, tapi mereka juga nggak bisa achieve inhibited card di arah bottom lane juga gitu. Di lane yang manapun bahkan, mid nggak dapat, top lane nggak dapat, dan juga bottom lane nggak dapat. Balik lagi seperti yang tadi aku bilang, game plan-nya dari Alter Ego X. Kita tahu Magma pakai Gatot Kaca, kita tahu Aldo pakai Bruno gitu loh. Otomatis kan berarti kelihatan bahwa ada Arlot, ada Gatot Kaca. Kalau misalkan bikin momen pasti ke depan. Kalau misalkan Hylos mungkin bisa megangin gitu kan. Tapi nggak ada megang belakang akhirnya. Aldonya bener-bener ke-expose banget dan pada akhirnya ya itu yang terjadi tadi. Ya, dan ini kondisi yang cukup krusial banget ya karena Bigetron Academy sebenarnya lumayan diuntungin sih sama Lord yang ada di bawah. Sedangkan kalau kita lihat dari segi objektif top lane ini kayaknya agak ke-trigger ya dari Alter Ego X sehingga kayak konsil tadi diaktifkan dan terpantau udah ada yang show off tuh di area top lane. Ini yang kemudian akan jadi satu hal yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alter Ego X terkait Lord. Ini cukup dak-dikduk nih karena Lord dance-nya bisa buat 2 orang lah saya buat 2 tim nih Ji. Iya, dan dengan perbedaan yang bahkan Alter Ego sudah mulai turun lagi perbedaannya ya. Ini udah mulai dikaiting-kaiting sih Lordnya. Jadi untuk buying time aja untuk top lane-nya dari Moskovnya Clive bisa dapetin Tarat, dapat lagi satu kan JB. Jadi ya Lord ya oke udah ada Quad Shadow. Nampaknya lebih dulu sosok Dolin untuk membuka sehingga akhirnya Kaiser bisa memaksimalkan objektif Lord yang kedua. Tapi nampaknya dari top lane sana ada yang diam-diam menghanyutkan. Udah ada Kazuki yang bakal coba untuk standby mengusir mundur ke area Clive. Meanwhile di area River Alter Ego kehilangan 3 pemain mereka ditukar. 2 pemain Clive maju ke depan dan bahkan
untuk memberikan sebuah kejutan sehingga akhirnya Kazuki tumbang di tangan seorang Clive. 15 detik hingga Aldo terbangun dan sepertinya masih ada waktu yang cukup untuk bisa defense bagi teman-teman dari Alter Ego. Tapi mid lane-nya dipush habis-habisan CP. Again ada gain magma sendirian. Lord gak akan dihiras oleh Bigetron Academy. Mereka berfokus ke Hydra. Ini mereka Alter Ego Island bagaimana Bigetron Academy mampu untuk kembali memenangkan pertandingan di game yang kedua. CP, ini saatnya untuk menyajikan dan terjadi lagi.